Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih akan membahas tentang kelompok sosial. Pada pertemuan kemarin, kelompok sosial bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok semu dan kelompok nyata. Hari ini kita akan membahas kelompok semu dulu. Ciri-ciri kelompok semu adalah tidak direncanakan, tidak disengaja, sangat mendadak, spontan, tidak terorganisir, tidak ada interaksi, interrelasi, dan komunikasi secara terus-menerus. Tidak ada kesadaran berkelompok, sehingga mereka tidak membutuhkan untuk menjadi kelompok. Kehadirannya tidak konstan. Kelompok semu bisa dibedakan menjadi tiga. Jadi macam-macamnya ada tiga, yaitu kerumunan, massa, dan publik. Bentuk-bentuk kerumunan. Sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk kerumunan. Ada 7 bentuk kerumunan. Yang pertama adalah formal audience. Khalayak penonton. Ustadzah memberikan contoh di sini adalah bioskop, pengajian akbar atau pengajian yang diselenggarakan di masjid atau di sekolah itu termasuk formal audience. Yang kedua adalah plain expressive group. Tidak mementingkan pusat perhatian, tetapi mempunyai persamaan tujuan. Ustadzah ulangi, tidak mementingkan pusat perhatian, tetapi mempunyai persamaan tujuan. Ustadzah memberikan contoh pesta dansa. Afwan, di Indonesia tidak ada pesta dansa, apalagi di kalangan kita, ya. Orang Islam tidak ada pesta dansa. Tetapi mengapa Ustadzah memberikan ini sebagai wacana bagi kalian? Bagaimana sih ketika kalian diundang pesta? Apakah yang menjadi pusat perhatian itu adalah misalnya nih kalian diundang pesta ulang tahun? Apakah pusat perhatian kalian adalah kue tartnya, kue ulang tahunnya, atau baju yang sedang berulang tahun, atau ada berapa macam makanan yang disajikan, atau wow, rumahnya besar banget. Jadi pada plain expressive group tidak mementingkan pusat perhatian, tetapi mempunyai persamaan tujuan. Kalian diundang pesta ulang tahun, pasti mempunyai persamaan. Apa? Pingin kumpul-kumpul. Pingin makan bareng-bareng dengan teman. Dan biasanya dalam pesta tersebut agak sedikit longgar. Pengawasan baik dari orang tua ataupun guru. Jadi, kalian tidak begitu mementingkan pusat perhatiannya, tetapi lebih kepada persamaan tujuan. Kemudian, yang ketiga adalah inconvenience causal crowds. Kerumunan yang bersifat sangat sementara, di mana beberapa dari orang-orang tersebut ingin menggunakan fasilitas yang sama. Sebagai contoh, antri karcis atau menunggu bis. Saat ini mungkin sudah jarang orang menunggu bis. Kita bisa mengambil contohnya yang dekat dengan diri kita adalah ketika kalian ke bank, mau mengambil tunai. Kalian akan masuk ke ATM, dan ketika kalian masuk, di dalamnya sudah ada orang yang sedang menggunakan mesin ATM tersebut.
kalian harus antri, menunggu di luar misalnya. Belum beberapa menit, sudah datang orang lagi, datang lagi. Dan ketika kalian membalikkan badan, ternyata sudah ada 5 orang di belakangku. Bisa dipahami? Lanjutnya adalah panic causal crowds. Kerumunan yang disebabkan karena kepanikan. Biasanya akan ditemui pada orang-orang yang mendapatkan bahaya. Atau orang tersebut kehilangan sesuatu, benda yang dinilai cukup mempunyai fungsi, tetapi hilang. Atau beliau sedang mencari benda yang dibutuhkan tersebut dalam waktu yang mepet, sehingga terciptalah kepanikan. Dan itu banyak orang. Selanjutnya adalah spectator causal crowds. Orang-orang yang ingin melihat suatu peristiwa tertentu. Kerumunan penonton tanpa direncanakan. Apa bedanya dengan plan expressive group? Bedanya, kalau spectator causal crowd, anak-anak bisa membuat kata kunci. Kata kuncinya adalah spektator, spektakuler. Sesuatu yang wow, sesuatu yang heboh. Misalnya nih, kita sedang berada di kelas. Ustadzah mengajar, di tengah-tengah mengajar, di depan SMIT, karena itu adalah jalan besar, itu ada suara yang cukup keras. Kira-kira nih, apa yang kita lakukan? Saya mengajar, anak-anak sedang mengikuti pembelajaran di kelas. Kita sama-sama diam di dalam kelas, atau baik gurunya maupun siswanya sama-sama saling berlari untuk melihat apa yang terjadi di depan sekolah kita. Mengapa kita berlari dan seakan-akan ingin melihatnya? Karena ada sesuatu yang heboh, yang hebat. Suaranya begitu keras. Spektator. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan ini. Kita lanjut ke acting loudless crowds atau disebut acting mobs. Kerumunan yang menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma sosial. Cenderung dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tingkat amarah cukup tinggi. Biasanya, atau bisa kita ambil contoh, misalnya pas di perempatan lampu merah. Di situ akan banyak motor yang berhenti karena menunggu lampu hijau untuk berjalan. Nah, di situ ada seorang yang membawa barang dagang A, membawa barangnya jatuh ke bawah. Barang tersebut mengenai kaki salah satu pengendara motor. Sebetulnya masalahnya kecil, tinggal dibantu, minta maaf, selesai. Tetapi karena orang ini merasa lebih menggunakan amarahnya, lebih menomorsatukan amarahnya, muncullah pengrusakan secara fisik. Sebetulnya nggak ada masalah ketika tinggal membantu, yang belakang pun pasti juga akan menunggu. Nah inilah biasanya disebut kerumunan emosional karena emosi sesaat. Terakhir adalah immoral loudless crowds, kerumunan yang tidak bermoral, berlawanan dengan norma dan tanpa tujuan. Apa contohnya? Ada yang bisa membantu? Ustadzah memberikan contoh orang yang sedang mabuk. Jelas,
orang-orang ya ini ya, tidak hanya satu orang tetapi ini orang-orang karena kerumunan. Biasanya mereka karena di luar kesadarannya, sehingga ketika melakukan sesuatu biasanya berlawanan dengan norma. Inilah 7 macam kelompok semu atau 7 bentuk kelompok semu. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu massa. Merupakan kelompok yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kerumunan. Terbentuknya disengaja dengan persiapan, sehingga tidak bersifat spontan. Contohnya, orang-orang yang melakukan demonstrasi. Bisa dipahami? Bentuk kelompok semu yang ketiga adalah publik. Ciri-ciri terbentuknya hampir sama dengan massa. Kemungkinan terbentuknya tidak pada tempat yang sama. Nah, nomor 2 ini menjadi kata kunci, nak. Kemungkinan terbentuknya tidak pada tempat yang sama. Ada perhatian yang disatukan oleh alat komunikasi. Kalian bisa memberikan contoh apa saja alat komunikasi tersebut. HP. Bisa. Ada lagi yang lain? Televisi. Apakah televisi merupakan alat komunikasi? Ya. Karena prinsip komunikasi adalah menyampaikan suatu pesan yang bisa diterima oleh pihak komunikan. Pada publik, jumlahnya bisa berkembang tak terbatas, bahkan meliputi seluruh dunia. Tadi sudah kita bahas tentang macam-macam kelompok semu. Sekarang kita masuk yang kedua, bagian yang kedua, yaitu kelompok nyata. Pada kelompok nyata, bisa dibedakan menurut beberapa ukuran. Ada yang menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Sebagai contohnya nanti adalah Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kenapa bahasanya agak susah? Ya, karena ini dari Perancis, nak. Sudah nggak bisa mengubahnya. Yang kedua, menurut kualitas hubungan antar anggota. Ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Menurut pencapaian tujuan, ada kelompok formal dan informal. Kemudian ada yang menurut sudut pandang individu, in group dan out group. Beberapa tokoh sosiologi juga memberikan atau melihat tipe-tipe kelompok sosial yang ada di masyarakat. Terus bedanya dengan yang tadi apa, Sama, hanya menurut sudut pandangnya saja. Jadi kalau yang ini berdasarkan sudut pandang para tokoh sosiolog. Kalau yang tadi menurut ukurannya, sama saja. Tokoh yang pertama adalah Durkheim. Itu melihat bahwa masyarakat itu terdiri dari 2 kelompok yang disebut solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Charles H. Coley itu melihat masyarakat terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Sumner
itu melihat in-group dan out-group. Ferdinand Tönnies membagi atau melihat masyarakat menjadi Gemeinschaft dan Gesellschaft. Robert Camerton membagi masyarakat menjadi dua, yaitu membership group dan reference group. Insya Allah ke depannya kita akan membahas satu persatu apa perbedaan yang ada di masyarakat. Masih klasifikasi kelompok sosial yang ini menurut Bierstedt. Kalau tadi menurut ada Durkheim, ada Sumner, ada Ferdinand Tönnies, nah kalau ini menurut Bierstedt. Bierstedt melihat bahwa di masyarakat itu terbagi menjadi 4 kelompok masyarakat. Ada yang disebutnya sebagai kelompok statistik, ada kelompok sosieta, ada kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Kelompok statistik terbentuk karena dijadikan sasaran penelitian. Jadi kalau nggak ada penelitian, nggak ada dong kelompok ini. Ya, nggak ada. Makanya Ustadzah menuliskan terbentuk karena dijadikan sebagai sasaran penelitian. Yang kedua adalah kelompok sosieta. Kata kunci yang perlu kalian pahami di sini adalah adanya kesamaan jenis yang sama. Itu kata kuncinya, Nak. Adanya kesamaan jenis yang sama. Ustadzah memberikan contoh, bisa kesatuan tempat tinggal. Sama-sama bertempat tinggal di blok C misalnya. Bisa disebut sebagai kelompok sosieta. Atau persamaan kulit. Kita mempunyai beberapa macam warna kulit. Ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang kuning, seperti itu. Ustadzah, ada lagi contohnya? Ada. Berdasarkan jenis kelamin juga bisa disebut sebagai kelompok sosieta. Yang ketiga adalah kelompok sosial. Definisinya adalah anggota-anggotanya saling berinteraksi terus-menerus. Berarti kalau definisinya seperti ini, ketika kalian berada di tempat yang sekarang, ada yang ada di rumah sendiri, ada yang berada di luar Jawa, ketika kalian berinteraksi dengan tetangga kalian secara terus-menerus, itulah sudah disebut sebagai kelompok sosial. Sedangkan kelompok asosiasi itu adalah kelompok yang terorganisir, resmi, dan memiliki struktur. Dari keempat jenis kelompok menurut Bierstedt, Ustadzah harap kalian sudah bisa memberikan contohnya. Kita lanjut ke yang pertama. Klasifikasi menurut Emil Durkheim. Masih ingat? Emil Durkheim tadi membagi masyarakat, melihat masyarakat menjadi solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Ciri-ciri dari solidaritas mekanik, masyarakatnya sederhana, belum mengenal pembagian kerja, lebih mengutamakan perilaku dan sikap.
diikat kesadaran kolektif. Kolektif itu apa, Tous? Bersama-sama. Jadi pengikatannya adalah sama-sama sadar. Kalau ini untuk kebaikan, ayo dikerjakan. Kalau ini untuk kejelekan, ayo ditinggalkan. Itu prinsip dari diikat kesadaran kolektif. Sanksinya represif atau pidana. Sedangkan ciri-ciri solidaritas organik sudah mengenal pembagian kerja, bersifat mengikat, saling tergantung. Kalau nggak ada satunya tidak bisa bekerja. Karena apa? Saling tergantung. Yang satunya lagi nggak berangkat, yang depan lagi jadi bingung. Itu misalnya saling mengikat atau saling tergantung. Ikatannya kesepakatan. Kata kunci di organik adalah kesepakatan. Coba dipahami dulu oleh anak-anak. Sanksinya restitutif atau perdata. Dari kedua jenis kelompok sosial yang dilihat oleh Durkheim, Ustadzah berharap anak-anak tidak hanya sekedar mampu menghafal, karena ini bukan untuk dihafal. Tetapi bagaimana anak-anak bisa membedakan. Dengan Ustadzah memberikan ciri-ciri, sudah terpoin-poin seperti ini, sudahkah kalian bisa memberikan, kalau seperti itu, apa contoh solidaritas mekanik? Apa contohnya solidaritas organik? Berdasarkan ciri-ciri yang melekat di dalamnya. Ini dulu, kita bertemu di pertemuan berikutnya.